Gus Nur ki jane iki mesake. Sebetulnya dia itu orangnya bagus, sebetulnya bagus dia. Udahlah, jangan ngomong politik ah. Sudahlah, Ustadz itu ya Ustadz aja, ngaji yang dingin. Tapi ndak tahu semenjak ya kumpul sama kelompok-kelompok ATI itu. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada Ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Semoga Allah. Ya. Dia rusak itu kan karena sudah kumpul dengan kiai-kiai ulama-ulama HTI itu. Ormas yang dibubarkan itu kan jadi rusak itu Suginur. Indonesia ini sebenarnya nggak butuh Front Pembela Islam, itu nggak butuh Indonesia. Indonesia tuh sebenarnya nggak butuh Ratna Sarumpait, Habib Rizik, nggak butuh Indonesia orang-orang seperti itu sebenarnya. Wong Bambang Tri kok dianut. Bambang Tri itu hasil dari broken home. Bambang Tri, terlepas apa yang ditulis dan diomongkan oleh Bambang Tri itu benar atau salah, terlepas dari itu, yang penting yang jelas bohong. Dulu dia si Bambang Tri itu kan saya sangat mengenal sekali dia di Pati. Apa? Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang. Suginur itu tambah rusak ketika berurusan dengan Bambang Tri. Saya juga mencari kebenaran jasanya Pak Jokowi itu asli atau palsu. Yang kedua, Mas Bambang Tri itu jujur atau bohong. Lah menurutnya Bambang Tri residivis kok dipercaya. Ya akhirnya apa? Gara-gara Bambang Tri, Sugi akhirnya ikut kecemplung. Coba bayangin, di dalam tiap hari kumpul, apa yang mau dibicarakan lagi? Aku nek gilingan Gus Nur ki jane iki mesake. Sebetulnya dia itu orangnya bagus, sebetulnya bagus dia. Cuman karena ketika sudah menjadi budak ya, sudah menjadi budak politik, entah itu politik dalam berbangsa maupun politik dalam beragama, ya hasilnya ya kayak begitulah si Sugi. Sake jane. Konspirasi kali Gus ya. Saya itu sebetulnya kasihan. Ya gimana gak keras, di dalam itu makan juga terbatas. Bambang Tri yang biasanya ngebul terus ya gak bisa ngebul, sedangkan Sugi ya gak ngebul ya kan, dia gak ngerokok. Repot sih memang. Di dalam itu susah, di dalam penjara itu susah. Ya seenak-enaknya punya duit, di dalam penjara itu pasti serba kekurangan dan tidak lagi merasakan yang namanya kemerdekaan. Ya saya sebetulnya sih kasihannya apa ya, dulu itu dia sebetulnya baik. Belum. Dulu itu sebetulnya baik saat dia itu ceramah dalam kubur itu baik. Tapi ndak tahu semenjak ya kumpul sama kelompok-kelompok ATI itu, ya dia rusak itu kan karena sudah kumpul dengan kiai-kiai ulama-ulama HTI itu. Ormas yang dibubarkan itu kan jadi rusak itu Suginur. Jadinya ya pertama itu dia masuk ke kelompok HTI, yang kedua dia menjadi korban politik kebangsaan. Termasuk ya beda pilihan lah waktu dulu itu ya. Jadinya ya kayak begitulah. Sampai sekarang ini sifat kebenciannya itu terhadap rezim itu seperti begini loh, seperti menganggap bahwa rezim itu harus bagus gitu. Rezim itu harus suci. Rezim itu harus nggak boleh salah gitu. Makanya jangan sok-sokan ya Gus jadi orang. Ya betul. Jadi menurut Sugi itu pemerintah ini loh, pemerintah itu harus suci gitu. Ya udah bisa, namanya ada kebaikan ya tentu ada kejahatan, ada keburukan. Namanya ada yang lurus ya pasti ada yang bengkong. Namanya ada yang benar ya tentu ada oknumnya.
Ya kalau tidak ada seperti itu ya namanya bukan dunia. Gitu. Tapi kan harus berpikir, harus maklum sebetulnya itu Sugi sama kawan-kawannya itu bahwa pemerintah ini sudah melakukan yang terbaik. Berusaha melakukan yang terbaik. Tetapi ya kebaikan apapun ketika sudah dipandang oleh para pembenci itu kan nggak ada bener-benernya gitu. Lah Sugi Nur saat ini posisinya itu sudah pisah kamar lagi sama Bambang Tri. Ini sudah pindah kamar sama Bambang Tri gitu. Bisa dia, bisa. Kasihan. Crash tadinya ribut. Itu bisa terjadi itu nanti Bambang Tri sama Sugi itu tusuk-tusukan di dalam itu bisa jadi karena ya apa sih yang enak di dalam itu saya itu sudah pernah ngalamin. Di dalam itu kehilangan kemerdekaan, kehilangan angan-angan, kehilangan cita-cita, kehilangan masa depan. Apalagi harapannya Sugi Nur itu 2024 ini mau ikut berkiprah untuk mencari panggung. Jelas cita-cita itu gugur seketika. Ketika dia divonis ya minim-minim 1,5 tahun lagi. Ini kalau seandainya divonis minimal 1,5 tahun gugur dia. Sudah nggak bisa mengikuti perpolitikan 2024 kan kasihan. Kasihan sekali. Wong Bambang Tri kok dianut. Bambang Tri itu hasil dari broken home. Bambang Tri itu hasil dari kegagalan. Bambang Tri itu dari perpecahan keluarga sehingga dia itu pengangguran. Dulu juga dia itu sebagai wartawan bodrek. Saya sangat mengenal Bambang Tri dia dari Pati dia. Saya di Pati itu mengenal yang namanya Bambang Tri. Bambang Tri itu dulu itu asal usulnya itu dia adalah seorang wartawan bodrek. Tahu nggak wartawan bodrek? Wartawan bodrek itu yang suka ngeloper-ngeloper koran-koran media dulu ke lurah-lurah, dia ngempresin lurah. Dia mengandalkan KTA sebagai media pers. Dia nanti dapat duit 20.000 dari setiap kelurahan gitu. Nanti kalau lurah nggak nyangoni gitu, dia beritakan yang jelek-jelek. Ya cara memerasnya seperti itulah namanya wartawan-wartawan bodrek. Media-media bodrek. Tahu kan wartawan bodrek? Tahu? Gitu ya Gus. Yus, jangan lupa, jangan lengah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Amin. Loh, dulu dia si Bambang Tri itu kan saya sangat mengenal sekali dia di Pati itu. Saya sangat mengenal sekali Bambang Tri itu. Dulu itu dia belum apa-apa. Belum bikin-bikin cover Jokowi itu belum jauh-jauh. Dia itu karena pengangguran, akhirnya dia gabung ke sebuah LSM. Gabung menjadi seorang media, orang-orang media pers lah. Tapi medianya media bodrek, bukan media-media wartawan yang kayak Kompas, kayak dia yang kayak begitu nggak kepake. Lah Sugi Nur itu tambah rusak ketika berurusan dengan Bambang Tri. Lah muridnya Bambang Tri residivis kok dipercaya. Ya akhirnya apa? Akhirnya dia ketarik-tarik yang harusnya Sugi Nur ini dia ancang-ancang. 2024 dia bisa totalitas untuk membantu Anies dengan kelompok-kelompok HTI-nya. Ya ini bubar kan akhirnya. Di dalam isinya ya ribut, debat loh. Apa nggak membosankan kumpul sama Bambang Tri? Anda bayangkan laki-laki sama laki-laki. Gara-gara Bambang Tri, Sugi akhirnya ikut kecemplung. Coba bayangin. Di dalam tiap hari kumpul, apa yang mau dibicarakan lagi? Solusi apa? Mesake. Aduh kasihan. Ya mau gak mau akhirnya crash. Kehidupan di dalam penjara itu saya sangat paham betul. Yang namanya CS saja, yang CS bukan orang sembarangan itu. Yang namanya CS sahabatan saja di dalam penjara hanya gara-gara rokok sebatang, beda paham, beda ego, itu aja bisa ribut.
Apalagi tiap hari dia kumpul sama Bambang Trisugi. Alah, Bambang Trine wonge egois, bergudul, Sugine wonge yo gak mau ngalah, to geger. Teman-teman ini jero biasanya. Yang udah-udah seperti itu. Saya sangat paham betul itu di dalam penjara itu seperti apa. Ya, saya cerita, saya kasih tahu teman-teman biar paham. Iya, adu helm. Lah manusia-manusia seperti Sugi Nur, seperti Bambang Tri, ini kan dagelan. Sebetulnya itu dagelan. Ya orang-orang awam itu yang dia kadang-kadang panik melihat postingannya sidang ijazah palsu. Halo, juga ngapain ya enggak ada panik-panik. Lah iki Sujana, Kozim Kozinuddin, HTI, pengacara HTI, CS itu ya. Itu ya karena apa sih, karena duit umat, bela ya, patungan duit itu untuk bela Sugi Nur ya wajar lah, itu namanya juga perjuangan ya kan. Kok bawa Anies itu udah nggak pas loh. Memang dukung Pak Anies loh, Sugi Nur itu dukung Pak Anies itu, saya itu sudah tahu ya, itu udah lama dari dia 212 dari gubernur sampai sudah jelas itu. Dari gubernur kan udah jelas. Sekarang gini, kelompok-kelompoknya Sugi Nur, kelompok-kelompok HTI, kalau ke Pak Prabowo Pak, itu sudah nggak mungkin karena mengecap Pak Prabowo ini sebagai pengkhianat. Karena apa? Di mata masyarakat Indonesia saat ini Pak Prabowo itu namanya bagus. Bagusnya karena mau berkhianat kepada kelompok-kelompok pengkhianat bagi bangsa negara, yaitu kelompok-kelompok Islam garis keras. Nah ini saya kasih tahu. Pak Prabowo itu ada bagusnya lepas dari kelompok-kelompok Islam garis keras. Orang-orang HTI, orang-orang FPI itu ada bagusnya. Yakin kalau seandainya Pak Prabowo ini mencalonkan untuk jadi presiden, 2024 bisa jadi Pak Prabowo melejit. Banyak yang merangkul karena apa? Apa yang mau diragukan terhadap Pak Prabowo? Posisi strategi sebagai Menhan sudah diemban sebaik mungkin. Kalau katakanlah Pak Prabowo ada isu mau makar, nggak mungkin. Kalau makar sudah dilakukan dong. Kalau Pak Prabowo mau makar sudah dilakukan, beliau itu punya pasukan. Dua orang ini memang terkenal tidak berguna. Hanya bikin semak dan suka menyerang pemerintah seenak jidat. Syukurin aja deh, mereka berdua gol. Siapa yang berani mau balas sama saya? Saya tidak menodai agama. Tolong dipahami ini ruang sidang bukan untuk ruang bersumpah ya. Oke, lah saya Pak Hakim, saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Yang model-model gembel-gembel politik, barisan-barisan sakit hati itu memang harus ditangkap, nggak usah dikasih ruang ya, terlalu lama. Resiko ya, dicatat omongan jenengan ya, resiko ya. Oke, Allah yang tahu nanti. Oke, tolong dipahami. Waspada ya Allah, laknat siapapun ya Allah ya, yang nantang saya ya Allah, laknat siapapun saja ya Allah. Tolong ini sidang, saya peringatkan. Nah, iya kan, jelaskan bahwa Sugi Nur ini di dalam persidangan telah menurunkan derajat sumpah mubahalah. Ia menganggap sumpah mubahalah itu dengan logika berpikirnya bahwa sumpah mubahalah itu sama saja dengan sumpah. Jadi Pak Jaksa, Pak Aprianto, kalau sampean bisa membuktikan mendatangkan ijazah aslinya, versi benarnya, 7 hari 7 malam sampai minta maaf di media dan tak cium kakinya sampean. Akhirnya mereka kelompok-kelompok barisan sakit hati ini bergerombol melakukan aksi-aksi, memprovokasi masyarakat, memframing seolah-olah tentang ijazah palsu Jokowi ini betul. Bohongnya di mana? Begini, karena tidak mampu mendatangkan bukti.